Hai semuanya, aku Siska. Hari ini aku akan membagikan tips bagaimana keluar dari perasaan malu atau takut ketika ingin melangkah ke step selanjutnya, ketika ingin bertumbuh. Yang perlu kita ketahui adalah kenapa kita merasa malu dan takut ketika mau melangkah ke step selanjutnya. Yang pertama adalah karena kita memiliki inner critic atau inner audience yang ada dalam diri kita. Si inner audience ini datang dari pesan yang kita tangkap baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun non-verbal dari lingkungan kita. Dari teman kita mungkin atau dari keluarga kita, pasangan dan lain sebagainya. Contoh ya, dulu waktu aku kuliah, aku pernah tidak sengaja mendengar percakapan beberapa sekelompok orang yang sedang ngomongin seseorang. Si kelompok orang ini ngomongin si satu orang ini karena si satu orang ini dia kayak semacam influencer gitu. Dia punya banyak followers di Instagram dan dia selalu posting foto-foto yang estetik. Menurut aku foto-foto dia bagus, keren gitu. Tapi mereka, si sekelompok orang ini malah membicarakan dengan jelek gitu, seperti kayak seolah-olah mempermalukan si satu orang ini gitu. Dan aku yang tidak sengaja mendengar itu kayak agak trauma ngedengernya. Padahal mereka bukan sedang membicarakan aku, tapi membicarakan si orang ini. Tapi aku yang mendengarnya jadi agak trauma gitu. Dan secara tidak langsung, percakapan mereka itu terputar di otak aku secara tidak sadar. Jadi ketika misalnya aku mau bikin konten atau aku mau posting sesuatu, si ucapan-ucapan mereka tuh secara tidak langsung mempengaruhi perilaku aku gitu. Jadi aku takut, aku malu kayak gitu loh. Dan alasan yang kedua adalah kenapa kita, ya mungkin pengalaman kamu akan berbeda ya dari pengalaman aku. Mungkin kamu punya pengalaman lainnya. Mungkin kamu pernah dikritik mungkin sama orang tua atau pernah dikritik oleh teman ketika kamu ingin maju. Mungkin kamu dipermalukan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengalaman pribadi. Nah, jadi dulu waktu SMA, aku pernah beberapa kali dibully di internet, kena cyberbully. Dulu itu internet nggak seheboh sekarang ya. Jadi ketika kena serangan di internet itu sangat-sangat mempengaruhi aku banget, sangat-sangat mempengaruhi aku. Sampai aku tuh ketakutan sendiri gitu. Aku takut banget pokoknya. Cemas gitu. Dan meninggalkan trauma, bahkan setelah bertahun-tahun kemudian aku pernah mengalami kayak trauma flashback. Jadi aku konsul ke psikolog dan ternyata itu trauma flashback dan karena si pengalaman ini gitu. Dan sebenarnya pengalaman itu terjadi karena memang kesalahan aku sendiri. Aku yang bikin masalah terus akhirnya diserang dan dihujat gitu. Tapi ya pada saat itu kan aku masih kayak belasan tahun, jadi kayak ya pokoknya sangat mempengaruhi aku gitu, trauma. Mungkin kamu juga memiliki pengalaman yang sama seperti aku. Mungkin kamu melakukan kesalahan atau kamu pernah dibully di internet, maksudnya dibully ketika kamu sehingga ketika kamu ingin tumbuh, ketika kamu ingin berkembang, contohnya ketika aku ingin membuat konten, aku selalu ya tanpa sadar, padahal aku selalu meyakinkan kalau ke diri aku kalau itu tuh udah berlalu gitu. Tapi tanpa sadar ternyata si energinya itu membuat aku stuck gitu. Jadi aku takut ketika bikin video dan lain sebagainya. Jadi itu alasan kedua kenapa seringkali kita takut atau malu gitu ketika mau
level up. Tapi pengalaman ini kamu nggak perlu kayak menganalisisnya terlalu dalam. Kayak misalkan aku trauma, aku nggak perlu menganalisis trauma itu lebih dalam kenapa gitu. Dan kembali lagi ke trauma tersebut nggak perlu. Kamu cukup kayak oh oke, aku pernah trauma dan trauma ini nggak akan em, apa ya nggak akan menjadi penghalang aku untuk tumbuh. Aku tidak mengizinkan trauma ini menjadi penghalang aku untuk tumbuh. Aku tidak mengizinkan. Jika trauma ini datang ke aku, ke diri aku pada dalam sekian detik, maka aku juga punya wewenang untuk tidak untuk apa ya? Untuk membuang trauma itu dalam sekian detik juga. Dan yang ketiga adalah menurut aku mungkin kamu memang tipe orang yang pemalu. Jadi kayak kamu punya apa ya? Kamu memang tipe orang pemalu, tipe orang introvert. Mungkin itu kayak ya genetik gitu. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengatasi ini? Yang pertama, dari alasan yang pertama tadi ya, dari inner critic, inner audience, yang pertama bisa kamu lakukan adalah dengan mencari lingkungan baru. Kalau kamu nggak bisa mencari lingkungan baru, kamu nggak bisa mencari pertemanan baru, kamu bisa cari di internet. Kamu cari di internet orang-orang yang sudah memiliki kehidupan impian kamu. Orang-orang yang sudah maju duluan. Kamu follow mereka. Kalau kamu nggak bisa menemukan mereka di dunia nyata, kamu bisa menemukan mereka di internet. Kamu obses dengan mereka. Kamu ketika mereka posting, ketika mereka bicara, kamu dengarkan gitu. Dan kamu apa ya? Kamu mengambil belief system mereka gitu. Kamu mengambil kepercayaan mereka. Dan nanti karena kamu sering secara tidak langsung kamu sering berinteraksi dengan mereka di internet gitu kan. Walaupun kamu nggak berinteraksi secara langsung, kamu cuma mendengarkan mereka. Nanti dia si apa ya? Si ucapan-ucapan dia itu akan terputar terus di otak kamu dan menggantikan inner critic yang lama. Nanti lama-lama dia yang akan lebih kuat semakin kamu berinteraksi dengan mereka, semakin kamu mendengarkan mereka, semakin kuat ucapan-ucapan mereka di otak kamu. Dan ucapan-ucapan si orang-orang yang ini yang mungkin toksik ini akan melemah. Kemudian selanjutnya adalah kamu bisa membayangkan bahwa kamu sudah memiliki teman-teman yang suportif, teman-teman yang sudah maju. Sehingga kamu, dan memang agak sulit ya kalau cuma membayangkan, tapi kamu apa ya? Kamu bayangkan kalau kamu ingin punya teman seperti mereka, kamu ingin punya teman seperti orang-orang ini, sehingga kamu akan secara tidak apa ya, secara tidak sadar kamu akan bertindak supaya bisa catch up dengan mereka, supaya bisa menjadi seperti mereka, supaya bisa diterima oleh mereka gitu. Oke, tapi bagusnya sih kamu menemukan lingkungan yang langsung gitu ya. Kalau misalnya cuma dibayangin atau cuma di internet, memang agak sulit. Aku pribadi sih cari di internet, belum ketemu langsung. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau belum ketemu langsung nggak apa-apa, bukan menjadi penghalang. Kita bisa cari lewat internet, kita bisa membayangkannya sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah seperti yang tadi aku bilang bahwa pengalaman kamu jangan dijadikan identitas kamu. Pengalaman negatif, pengalaman buruk, jangan dijadikan identitas. Tapi kamu yakinkan kepada diri kamu bahwa kamu akan maju walaupun kamu pernah memiliki pengalaman ini. Dan kamu bisa melangkah
melakukan taking action yang menunjukkan bahwa pengalaman ini bukan identitas aku lagi gitu. Kayak misalnya aku pernah kena cyberbully misalnya, aku pernah dikritik di internet, tapi aku tetap maju, aku tetap em, bikin konten gitu, walaupun pernah dibully sebelumnya, walaupun memang itu kesalahan aku sendiri. Dan em, aku membuktikan ke diri aku berusaha membuktikan ke otak aku bahwa tidak apa-apa, sekarang ini kamu bukan lagi diri kamu yang dulu gitu, tapi kamu sekarang ini udah lebih smart, udah lebih dewasa, sehingga kamu nggak akan kena cyberbully lagi. Dan kalaupun kamu kena, kamu sudah tahu bagaimana cara menghadapinya gitu. Jadi kamu harus membuktikan ke otak kamu. Kayak misalnya waktu aku pertama kali bikin konten itu aku takut banget sampai rahang aku tuh gemeteran gitu. Bener sampai takut. eh Apa ya, otak bukan otak, kepala aku sampai kaki, badan aku semuanya dari kepala sampai kaki sakit banget, benar-benar sakit. Dan itu adalah tanda kalau si tubuh kita tuh kayak melarang kita untuk melakukan ini gitu. Tapi kita buktikan aja ke otak kita buktikan ke diri kita kalau nggak apa-apa kalau ini aman loh gitu. Jadi semakin kamu melakukan semakin kamu maju, semakin kamu melakukan tindakan ini terus-menerus, semakin otak kamu pun akan beradaptasi dengan kepercayaan baru, dengan tindakan baru, dan dia akhirnya nervous system kamu tuh akan lebih relax gitu. Tapi intinya kamu harus membuktikan, kamu harus taking action, buktikan ke diri kamu sendiri, bukan ke orang lain, tapi ke diri kamu sendiri, ke otak kamu. Oke. Okay? Dan untuk bagian yang pengalaman tadi ya, kamu bisa menghilangkannya dari diri kamu. Jadi bukan menghilangkan momennya, tapi menghilangkan emosi negatifnya, energi negatifnya dari diri kamu. Caranya itu kalau aku ya biasanya dengan uh, ketika si momen itu datang gitu, ketika si momen itu teringat oleh aku tidak kabur. Sebenarnya selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun aku hidup, 20 tahun aku hidup gitu, aku tuh selalu kabur. Ketika ada momen negatif datang ke keingetan aku tuh selalu kabur, aku selalu sembunyi, aku nggak mau inget-inget lagi. Tapi semakin aku nggak inget-inget, semakin dia datang lagi gitu kan. Maka cara aku untuk menghadapinya dengan menerimakan bahwa itu adalah momen yang pernah aku alami dan aku harus proses gitu. Jadi aku pejamkan mata ketika momen itu datang, aku pejamkan mata dan aku rasakan aja gitu. Bagaimana rasa malunya, bagaimana atau rasa sedihnya. Pokoknya rasakan, kalau kamu ingin menangis ya menangis, tapi kalau pokoknya rasakan aja sampai dia benar-benar hilang gitu, sampai si perasaan negatif itu hilang, kayak gitu. Dan tools ketiga yang bisa kamu gunakan jika kamu memang kepribadian asli kamu memang pemalu atau kamu pemula gitu. Ketika kamu ingin memulai sesuatu, kamu masih kayak baru awal-awal nih, kamu bisa gunakan konsep alter ego. Sama seperti Marilyn Monroe. Marilyn Monroe kepribadian aslinya adalah Norma Jean, ya kan? Norma Jean adalah kepribadian asli dia dan Marilyn Monroe adalah kepribadian atau persona yang dia buat menggunakan konsep alter ego. Dia adalah aslinya dia kayak perempuan biasa aja, bukan yang kayak seducing, bukan yang percaya diri, dia orang yang biasa aja gitu. Dia Norma Jean. Tapi ketika berkarir dia menggunakan persona baru, Marilyn Monroe. Itu adalah alter ego dia. Atau Beyonce. Beyonce mengatakan bahwa ketika dia di panggung, dia menggunakan karakter yang dia sebut sebagai Sasha Fierce. Jadi kalau kamu kesulitan untuk untuk memberikan keberanian kepada diri kamu, gunakan alter ego. Kamu
bayangkan kamu menjadi, alter ego. Alter ego ini nggak harus, apa ya, yang kamu buat sendiri, kamu bisa meminjam dari fiksi, ataupun kamu bisa juga membuat karakter kamu sendiri gitu. Kamu bayangkan karakter apa sih yang kamu butuhkan untuk, eee, untuk fight gitu, un untuk menjadi versi yang lebih berani. Kayak misalnya waktu aku tuh sekarang sedang nulis buku kedua dan ada beberapa ada beberapa hal yang menurut aku sangat menakutkan gitu untuk ditulis. Jadi kayak ini tuh kayaknya bakalan kontroversi deh gitu. Nah, ketika aku menulis, aku membayangkan diri aku menjadi alter ego aku. Alter ego aku adalah seorang laki-laki. Karena laki-laki itu kan lebih berani dia kan. Terus aku juga membayangkan kalau aku kriminal. Karena kriminal itu kan punya keberanian yang besar gitu. Aku butuh keberanian seperti seorang kriminal untuk mengutarakan opini aku yang mungkin kontroversi. Kayak gitu. Jadi, itu tools yang bisa kamu gunakan. Dan bagi kamu yang mungkin pernah memiliki kesalahan di masa lalu, supaya kamu tidak berlarut-larut dengan rasa malu kamu atau rasa takut kamu dengan kesalahan yang pernah kamu lakukan itu, kamu jangan adaptasi konsep karma. Makanya kan di Islam itu tidak ada konsep karma, ya kan? Ini aku baru sadar. Kalau misalkan kita mengadaptasi konsep karma, maka ketika kita memiliki kesalahan mungkin di masa lalu, itu akan sulit untuk kita keluar dari situ. Karena kita pikirnya kita harus menebus karma kita harus ya kayak gitulah pokoknya. Jadi jangan mengadaptasi karma, jangan mengadaptasi konsep karma menurut aku. Tapi kamu percaya bahwa Tuhan memaafkan kamu, Tuhan memaafkan kesalahan kamu memaafkan diri kamu sendiri, dan itu adalah masa lalu, nggak ada hubungannya dengan kamu yang saat ini. Jadi kesalahan kamu itu tidak akan menjadi penghalang kamu untuk maju. Segitu dulu dari aku, semoga video ini bermanfaat. Bye.